tabah dan teguh bersama Tuhan. Tidak setiap persoalan selesai dalam sehari, dan tidak setiap persoalan dapat diselesaikan sendiri. Hal ini kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang terjadi di tengah masyarakat adalah pada proses penanganan penyebaran virus COVID-19 melalui vaksinasi. Vaksin yang hendak diberikan kepada seluruh warga negara ditanggapi beragam respon dari masyarakat. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Di awal tahun 2021, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai bahwa ketidakpercayaan rakyat pada vaksin masih tinggi. Faktor penyumbang terbesar terhadapnya ialah komunikasi publik yang buruk, di mana tutur kata dan perilaku para pemimpin justru menimbulkan keresahan terhadap vaksin. Ada yang menolak karena tidak percaya vaksin dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang menerima tanpa mencari tahu benarkah dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang tidak sabar dengan tahapan-tahapan vaksinasi. Ada pula yang diam dan tidak peduli apakah akan divaksin atau tidak. Dalam hidup beriman kepada Allah, rasa takut, tidak percaya merupakan realita manusia di segala masa. Sebaliknya, berani berproses dan percaya merupakan sikap iman yang tidak mudah, namun indah. Inilah sikap hidup yang diminta oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Sikap iman seperti apa yang kita miliki? Di tengah waktu yang terus berjalan, bahkan mungkin di tengah rasa takut, krisis kepercayaan, tentulah kehidupan beriman kita diwarnai berbagai dinamika. Ada pertanyaan besar dari dalam diri. Pada siapa kita menaruh rasa percaya dalam situasi krisis, takut, dan genting ini? Dari bacaan Injil, kita menemukan bahwa pemberitaan tentang Immanuel terjadi dalam situasi ketakutan yang hebat. Situasi hidup yang tidak mudah dialami Yusuf saat mengetahui kehamilan Maria, tunangannya. Pertunangan merupakan sebuah masa persiapan sebelum pernikahan, namun juga masa pengendalian diri sebelum seorang laki-laki dan perempuan menikah. Dalam tradisi Yahudi dicatat bahwa orang-orang yang menyelewengkan diri saat masa pertunangan dapat dihukum mati. Konteks demikian membuat kita dapat memahami rencana Yusuf menceraikan Maria. Frasa atau kata hendak menceraikan diam-diam di dalam Matius menunjukkan kerisauan batin Yusuf di dalam pergumulannya. Hal itu ia lakukan sebab ia tahu betapa menakutkannya seorang yang kedapatan melanggar aturan dan tatanan masyarakat. Yusuf memang bukanlah orang yang paling berisiko kehilangan nyawanya. Maria bisa mengalami hal yang lebih tragis. Sebagai perempuan, Maria bisa mendapat sanksi lebih berat. Sebenarnya, Yusuf bisa menghindar dari Maria dan membiarkan Maria menanggung sanksi sosial akibat kehamilannya. Namun semua itu tidak dilakukan Yusuf setelah ia mengalami mimpi yang mencerahkan. Pada mimpinya, Yusuf mendapat pesan dari malaikat kalau anak yang di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Anak dalam kandungan itu akan menyelamatkan dunia. Ia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dari situlah perubahan cara berpikir Yusuf muncul. Ia menyadari bahwa hal ini merupakan karya Tuhan melalui dirinya dan Maria. Dalam ruang dan waktu Yusuf berproses. Dari tidak memahami maksud Allah menjadi paham maksud Allah. Perjalanan iman membutuhkan proses. Proses itu berakar pada firman Allah yang menjanjikan Immanuel, Allah yang beserta kita. Pernyataan bahwa Allah beserta itu dalam Injil diiringi dengan penguatan kalimat yang demikian. Janganlah engkau takut. Matius 1 ayat 20. Immanuel bukan berarti pergumulan dalam hidup dapat dilompati begitu saja. Beriman pada Allah
Sang Immanuel mengandung makna berani untuk berkomitmen dalam menjalani setiap tapak langkah kehidupan yang berlangsung seumur hidup kita. Situasi menakutkan dan mencekam datang dan pergi. Namun kita yang berpegang teguh pada penyertaan Sang Immanuel diyakinkan bahwa Ia benar-benar beserta kita. Dengan demikian, ada peneguhan bagi kita untuk menjadi orang yang tabah dan teguh bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.